Hos Cokro Aminoto adalah aktivis pergerakan yang kini dianugerahi gelar pahlawan nasional. Orang yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Seperti halnya Haji Agus Salim, tokoh nasional yang dikenal sebagai seorang diplomat, penulis, wartawan, dan ulama yang mendedikasikan hidupnya bagi bangsa Indonesia. Tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam. Ketika terjadi konflik di dalam tubuh Sarekat Islam dan Hos Cokro Aminoto sebagai pemimpin organisasi tersebut dipenjara, Agus Salim tampil ke depan. 29 April 1945, Agus Salim menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Termasuk pula menjadi anggota panitia kecil perumus undang-undang dan turut pula menyempurnakan Pancasila yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pasca Indonesia merdeka, Agus Salim mendapatkan jabatan penting dalam Kabinet Syahrir pertama sebagai Menteri Luar Negeri. Saat agresi militer Belanda kedua, Agus Salim, Soekarno, dan Syahrir ditangkap, kemudian diasingkan di Parapat, Brastagi, Sumatera Utara. Tahun 1949, pasca kesepakatan Meja Bundar, Agus Salim dibebaskan. November 1954, pahlawan nasional yang bernama asli Masyudul Haq ini tutup usia. Dilihat oleh generasi yang lebih muda sebagai guru yang bisa memahami apa keinginan, dan dia tidak pernah mengajari harus begini harus begitu, tapi lebih dulu memberi kesempatan bagi anak muda untuk berbuat sampai kalau kesalahan baru kita diberitahu. Dan ini semua yang pernah merasakan didikan Haji Agus Salim mengatakan yang sama, baik Pak Rum, Muhammad Rum, baik Pak Natsir. Jadi Salim lebih banyak bersifat memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkembang. Dan anak muda itulah yang memainkan peranan penting dalam revolusi ini kemudian. Karena itulah sejak mulai pecahnya proklamasi revolusi, Haji Agus Salim selalu dianggap orang the grand old man of the republic. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka adalah sosok yang lahir dari tokoh pembaharu Islam di Sumatera, Abdul Karim Amrullah. Tak heran jika Hamka mengikuti jejak ayahnya sebagai tokoh Islam pembaharu. Nyider itu dikenal sebagai seorang tokoh pembaruan yang pada saat itu dunia sedang terpengaruh oleh gerakan Muhammad Abduh di Timur Tengah. Kemudian masuk ke Indonesia, pengaruh itu adalah salah satu tokohnya adalah Nyider. Di Pulau Jawa pun waktu itu ada Ahmad Dahlan di rumah dia, kemudian Hasyim Asy'ari pun termasuk itu. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dalam suasana peperangan. Dan teradai Nippon dengan kita Sri Kinda Maharaja Tenno Haika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Burma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di Pulau-Pulau Alur. Maka kita kaum muslimin di seluruh Rantau Selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dai Nippon. Sebab itu kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Buat penutup seruanku ini, marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan. Kemenangannya akhir pastilah kehendaknya dia. Penggalan pidato itu diucapkan Hamka pada pertemuan umat Islam di Sumatera dan Malaya ketika tentara Jepang mulai datang ke Indonesia. Pada saat kedatangan awal Jepang, ada satu kegembiraan. Kita kan udah terlalu lama, 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Jepang waktu itu menyebutnya sebagai saudara tua dalam konteks Asianya, saudara tua, sehingga dan dia juga dengan kekuatannya yang menghadapi superpower, sekutu kan waktu itu. Nah, Hamka itu masih dengan dalam konteks pemikirannya husnuzan saat itu, menganggap ayo kita sama-sama untuk melepaskan diri dari pihak Belanda. Kenyataannya Jepang itu sangat zalim, lebih zalim dari yang pernah diterima selama ini dari pihak yang lain di masa penjajahan.
Sampai akhirnya dengan cara seperti apa? Yang tadi saya katakan Hamka itu dalam segi politik cenderung akomodatif. Pada era revolusi, Hamka ikut bergerilya untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Saya anak nomor 2, saya katakan, ketika dia bergerilya, ketika semua kota-kota di Sumatera Barat itu sudah diduduki oleh Belanda, agresi kedua, Buya itu dia memimpin gerilya. Di Sumatera Barat itu ada PFN, FPN, Front Pertahanan Nasional, dibentuk oleh Bung Hatta waktu Bung Hatta ada di sana, mimpi tinggi. Partai-partai itu disatukan, Buya itu jadi ketuanya. Dia waktu itu di Bukit Tinggi, waktu didatangi oleh Komisi 3 Negara ke Bukit Tinggi untuk meninjau keadaan Komisi 3 Negara, itu wakil-wakil dari 3 negara yang menjadi perantara dalam konflik Belanda Indonesia. Agresi, sudah agresi apa? Datang ke sudah agresi militer pertama untuk datang ke Bukit Tinggi. Bung Hatta ada di sana. Dia Hamka yang berbicara. Dia kalau bicara bahasanya poetis. Itulah banyak orang terkesima tuh dia. Saya ini apa? Menyuarakan perasaan sebagai putra Indonesia, berjuang untuk nasionalis kita, tidak mau dijajah lagi. Itu dia menjadi juru bicara hebat.